Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa setia Net TV Sosial dimanapun Anda berada. Nah, berjumpa lagi di program kesayangan Anda, apalagi kalau bukan BPB, bukan perempuan biasa. Nah, seperti biasa langsung dari Hotel Maxwan, Jalan Taman Makam Pahlawan, Makassar. Tentunya kita akan menghadirkan salah seorang narasumber atau sosok wanita yang tidak kalah menginspirasi dengan wanita-wanita lain. Siapa saja? Kita langsung ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka maskernya? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini bernama Ibu Rosnawati SPD GR. Beliau adalah seorang pendidik, ya, salah seorang guru ASN yang ada di Kabupaten Goa, dan tentunya juga pegiat literasi dan aktivis serta organisatoris. Daripada penasaran, kita langsung saja. Nah, Bu, saya panggilnya Ibu aja ya, karena iya. guru ya. Boleh. Pendidik. Ibu Rosnawati SPDGR. Panggilnya Ibu apa nih? Ibu Rosna aja. Ibu Rosna aja ya. Dikenalnya di sekolah Ibu sebagai Rosna, iya. Ibu Rosna. Iya. Nah, Ibu Rosna ini kan SPD ya, Sarjana Iya. Pendidikan. Boleh nggak sebelum jadi guru, kira-kira latar belakang pendidikannya ini dari SD hingga S1 atau S2 itu di mana aja dan jurusan apa aja? Oh iya. Silahkan. Jadi saya SD itu di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontosunggu di Panciro, Kabupaten Goa. Kemudian SMP saya di MTS Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Lempangang di Kabupaten Goa juga. Kemudian SMA saya di SMK Negeri 1 Somba Opu yang sekarang sudah berganti nama menjadi SMK Negeri 2 Kabupaten Goa. Kemudian ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, saya sempat ambil diploma 2, ya D2, masih pendidikan guru sekolah dasar selama 2 tahun. Kemudian saya lanjut dengan kuliah konversi di jurusan yang sama, pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke, konversi dari jurusan yang sebelumnya yang berbeda ke Iya. PGSD, ya? Iya. Iya, betul. Kalau ngajarnya, tempat ngajar sekarang di mana nih? Sekarang saya sementara mengajar di SD Impres Parangrea, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Kebetulan baru terangkat ASN kemarin 2019. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini semuanya Goa ya, dari lahir, sekolah, besar, kerja. Ya, jangan-jangan ini Bapak juga orang Goa? Iya. Rewa kok Goa. Rewa kok Goa. Iya. Guru SD, ini guru SD kelas berapa nih, Bu? Sekarang saya sementara jadi wali kelas 6, ya, pegang kelas 6 di SDI Parangrea yang sebelumnya ketika masih di sekolah lama itu saya pernah memegang kelas rendah ya, kelas 2 SD begitu. Kalau menurut Bu Rosni, sejauh apa, sepenting apa sih pendidikan bagi perempuan? Kalau menurut saya pendidikan itu sangat penting ya untuk kaum perempuan. Jadi meskipun ada anggapan bahwa perempuan itu tugasnya cuma 3R ya, di kamar, kemudian di kasur dan di dapur, tetapi perempuan adalah madrasatul ula, adalah pendidikan pertama, fondasi pertama, anak-anak mendapatkan pendidikan yang pertama itu adalah dari seorang ibu. Jadi kalau ibunya terdidik, maka insya Allah anak-anaknya akan menjadi anak yang terdidik. Amin. Kita tahan dulu, ya. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa, hanya di Net TV Sulsel. Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa, masih langsung dari Hotel Maxwan Makassar. Ya, hari ini kita kedatangan seorang pendidik. Ya, kita kembali ke Bu Ros. Ini kalau dengerin Bu Ros, Kak Ros, kayak gitu tuh. Kak Ros tapi bukan kakaknya Upin Ipin. Iya, siap. Ya, sekarang jadi guru ya, pendidik ya. Kalau nggak salah juga pegiat hak-hak anak dan perempuan ya. Itu seperti apa nih Bu Ros memandang hak-hak pendidikan untuk anak dan perempuan saat ini di Indonesia? Kalau melihat saat ini ya di Indonesia, banyak sekali kita dapati di luar sana anak-anak yang tidak mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan, sehingga
saya secara pribadi itu merasa bahwa memang kita adalah penting untuk mengambil bagian untuk kemudian memberi ruang yang seluas-luasnya kepada anak-anak Indonesia agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Apalagi itu kan sudah diatur dalam undang-undang kita di Indonesia, sehingga jangan sampai ada anak-anak Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan. Kalau untuk perempuan sendiri? Ya, begitupun dengan perempuan ya. Perempuan itu adalah tonggak utama, tiang negara yang mesti mendapatkan pendidikan yang layak agar supaya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang memiliki wawasan yang luas, pemahaman agama yang bagus. Itu adalah modal utama seorang perempuan dalam mendidik anaknya. Itu yang paling utama ya, agama ya, utama, Bu ya. betul. Oke. Kalau boleh tahu nih, Kak Bu Ros ini kan seorang pendidik. Kalau nggak salah nih banyak banget nih komunitas atau organisasi. Boleh disebutkan satu persatu nggak? Disebutin aja dulu, Ya, nanti dijelaskan. Siap. Apa aja nih urutan-urutan apa aja nih komunitas atau organisasinya? Iya, jadi saya mulai berorganisasi sejak SMP ya. Jadi di SMP itu saya kemudian kenal dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian setelah itu saya juga aktif di Nasyatul Aisyah di Sulawesi Selatan khususnya. Kemudian saya juga aktif di BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia. Kemudian ada Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Goa juga. Kemudian ada Koalisi Perempuan Indonesia, KPI Goa. Ada juga Forum Kabupaten Goa Sehat. Kemudian ada juga P2TP2A ya. Itu apa tuh P2TP? P2TP2A itu adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak. Jadi memang nggak jauh-jauh dari perempuan dan anak, urusan perempuan dan anak. Saya boleh tepuk tangan nggak? Masya Allah, banyak banget nih. Masih ada yang mau disebutin? Saya juga pernah ya di tahun 2012 itu saya bersama suami mendirikan Rumah Baca Lentera Ilmu. Yang alhamdulillah sampai hari ini masih menjadi wadah anak-anak untuk membaca di kampung kami. Kemudian bersama dengan teman-teman pegiat literasi Kabupaten Goa, kami juga ada membentuk komunitas Rumah Literasi Patingaloang. Alhamdulillah masih eksis sampai sekarang. Dan juga beberapa kegiatan lain, diantaranya ada kegiatan bersama teman-teman Gua Menyala, mungkin pernah dengar. Gua Menyala iya. Ya. Kalau nggak salah ada juga yang berhubungan dengan amal-amal kayak gitu. Oh iya, saya juga di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah, Lazismu. Oh, Lazismu ini Iya. terkenal banget ya. Iya. Masya Allah. Ya itu banyak banget pemirsa ya, ini memang patut diacungi jempol dan juga betul-betul sangat menginspirasi untuk wanita-wanita di luar sana, bahwasanya wanita ini tidak punya sebetulnya batasan ya, batasan dimensi, waktu, ruang, dan gender ya. Apa yang bisa dilakukan laki-laki dilakukan juga perempuan, termasuk juga di pendidikan, di politik, organisasi dan sebagainya ya, Bu Rus ya. Nah, kita mungkin ke mana dulu nih, saking banyaknya ya. Mana dulu nih? Terserah Kak Dias aja deh. BKPRMI, boleh. Boleh. Itu BKPRMI sebetulnya apa sih? BKPRMI itu sebenarnya adalah wadah anak-anak muda ya, karena saya merasa masih sangat muda. Anak-anak muda untuk berkumpul, jadi kegiatannya itu yang kalau misalnya Kak Dia sering lihat anak-anak santri yang di wisuda itu, itu di bawah naungan BKPRMI. Kemudian kita juga ada Brigade Masjid yang sering berkegiatan, bikin kegiatan di masjid, itu teman-teman BKPRMI semua. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Net TV Sosial, bukan perempuan biasa. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa. Nah, kita kembali ke Ibu Ros selaku pendidik tentunya dan aktivis perempuan dan anak, serta masih banyak nih organisasi yang lain. Ya, Bu Ros ini kan adalah seorang pendidik, guru ya di Kabupaten Goa. Ya, seperti itu. Bagaimana pendapat Ibu Ros mengenai literasi atau mungkin tingkat baca atau minat seperti itu penduduk Indonesia terutama di Sulawesi Selatan? Iya, kalau berbicara tentang literasi ya, sebenarnya kita sedang berada di tahap krisis kalau saya bilang. Minat baca itu memang sangat
menurun sekali, terutama di kalangan anak-anak. Itulah yang kemudian motivasi kami, saya bersama dengan suami itu untuk mendirikan rumah baca. Jadi rumah baca kami itu kami beri nama Rumah Baca Lentera Ilmu Kabupaten Goa. Nah, Oke. sebenarnya kami punya jejaring. Jadi Oke. ada jejaring Rumah Baca Goa bersama dengan beberapa teman pegiat literasi. Jadi ada beberapa teman yang mendirikan rumah baca, ada yang bikin taman baca, ada yang bikin Masya Allah. ya di rumah masing-masing, di tempat kediaman masing-masing. Sejauh ini setelah dibangunnya rumah baca sama Bu Ros dan suami juga ya, Iya. ini bagaimana kondisi saat ini? Bagaimana minat-minat anak-anak yang berkunjung ke sana? Iya, tentu saja ya. Jadi ketika rumah baca itu kemudian hadir, tentu tidak serta-merta langsung ramai dan seterusnya. Kami waktu awal-awal merintis pernah door to door ke rumah teman-teman untuk mengumpulkan buku. Kemudian setelah itu, setelah ada buku yang terkumpul, kami juga berusaha berjejaring dengan teman-teman 1001 buku juga ada. Kami pernah dapat bantuan buku dari Perpus Keliling Bali juga pernah. Nah, yang sebenarnya yang menjadi PR bersama adalah menumbuhkan minat baca anak-anak. Nah, seperti itu masih sangat rendah tuh Iya, ya. betul sekali. Jadi awalnya kami kemudian mengadakan semacam event begitu ya, bikin lomba-lomba anak-anak menggambar, kemudian anak-anak mewarnai. Nah, kalau anak-anak sudah biasanya pulang mengaji, kan saya ngajar ngaji juga. Biasanya kalau Guru ngaji juga iya, ya, guru ngaji Bu Ros? juga. Jadi kalau anak-anak santri sudah pulang mengaji, biasanya saya ajak ke rumah baca. Awalnya mereka cuma lihat-lihat. Anak-anak kan senangnya lihat-lihat buku bergambar, Kak ya. Yang berwarna. Yang berwarna, bergambar. iya betul. Awalnya mereka cuma lihat-lihat, tapi lama-kelamaan mungkin ya mereka ketagihan. Akhirnya hampir setiap hari, alhamdulillah, anak-anak selalu ramai datang ke rumah. Meskipun cuman sekedar buka-buka buku, habis itu ganti lagi, ambil yang lain lagi. Tapi menurut saya pribadi ya, itu adalah langkah awal anak-anak untuk menjadikan buku sebagai habit mereka. Iya betul. Jadi memang berawal hanya karena buka-buka, karena warna-warninya itu yang Iya, menarik ya, karena betul. memang anak-anak suka yang berwarna-warni Iya, Kak, seperti betul itu. sekali. Nah, kita akan lanjutkan nih Bu Ros, seperti apa kemudian komunitas atau organisasi-organisasi yang lain juga. Tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa.